hanya di Belanda, memandang sampai jauh. Nama resmi Belanda dalam bahasa Inggris adalah Nederlands, yang berarti dataran rendah. Sesuai namanya, Belanda terletak di dataran rendah dengan sepertiga wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Kombinasi antara kondisi alami dan reklamasi daratan menyebabkan topografi Belanda sangat datar. Kamu bisa melihat pemandangan sampai jauh tanpa dihalangi banyak perbukitan. Sepeda sana-sini. Dekat atau jauh, cerah atau hujan, bersepeda jadi moda transportasi favorit di Belanda. Di sini ada lebih banyak sepeda dibandingkan jumlah penduduk. Medan yang datar membuat bersepeda lebih mudah dan cepat. Pembagian jalur dengan mobil dan kendaraan umum juga dirancang seaman mungkin. Negara kincir angin. Lebih dari 1.000 kincir angin tersebar di sepenjuru Belanda. Kincir-kincir ini berfungsi untuk memompa air agar tidak menggenangi daratan. Namun, dari waktu ke waktu, teknologi ini digantikan oleh uap, diesel, dan kini listrik. Sehingga banyak kincir angin yang sudah tidak beroperasi walau bangunannya tetap dipertahankan. Ladang bunga. Belanda tercatat sebagai eksportir bunga terbesar di dunia dan paling identik dengan bunga nasionalnya yaitu tulip. 90% bunga tulip di dunia diproduksi di negara ini. Selain untuk ekspor, ladang bunga juga menjadi daya tarik wisata loh. Contohnya di Taman Keukenhof yang mengoleksi lebih dari 800 varietas tulip. Para raksasa. Berkebalikan dengan datarannya, orang Belanda tercatat sebagai orang-orang tertinggi di dunia. Konsumsi tinggi susu dan olahannya, seperti keju dan mentega, serta jaminan kesehatan yang merata disebut-sebut sebagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mereka. Bicara Belanda. Rumpun Jermanik. Dalam rumpun bahasa ini, Belanda tercatat sebagai bahasa ketiga yang paling banyak digunakan setelah bahasa Inggris dan Jerman. Bahasa Belanda paling banyak berbagi kemiripan kosakata dengan bahasa Afrikaans, yang mana juga termasuk dalam rumpun ini. Gampang-gampang menjebak. Bahasa Belanda disebut-sebut relatif mudah dipelajari karena hanya menggunakan dua jenis definite articles, yaitu de dan het. Walaupun begitu, pengucapan bahasa Belanda terkenal sulit. Dari pengucapan inilah, native speaker Belanda bisa tahu jika itu bahasa aslimu atau bukan. Yang mana menjadi kunci pembongkaran samaran mata-mata Jerman di Perang Dunia Kedua ketika diuji menyebut Scheveningen. Hollanders. Allemaal scheur laten zeggen. Maar we kunnen geen schu zeggen. Zeg eens Scheveningen. Scheveningen, Scheveningen. Nee, ook Scheveningen. Scheveningen. Gele schoolmoeder, Scheveningen. Scheur. Banyak kosakata panjang dalam bahasa Belanda, dan yang terpanjang terdiri dari 53 huruf, yaitu Kindercarnavals Optocht Voorbereidingswerkzaam Heidenplan, yang artinya rencana kerja persiapan parade karnaval anak-anak. Dutch dan Deutsch, apakah beda? Kedua istilah ini merupakan percabangan dari kata Dutch atau Dutch yang artinya language of the people. Tapi penggunaannya berbeda. Ketika orang Inggris menyebut bahasa Belanda sebagai Dutch, orang Belanda menyebutnya sebagai Nederlands. Sedangkan ketika orang Inggris menyebut bahasa Jerman sebagai German, orang Jerman menyebutnya sebagai Deutsch. Gimana? Bingung? Jangan sampai tertukar ya.